Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aditya Aulia Rahman. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. NPM saya 24126326. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi daripada pembahasan ulumul Quran. Pengertian daripada ulumul Quran, yang mana ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua kata idhafi, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata ilmu, berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Ilmu merupakan bentuk masdar yang artinya pengetahuan dan pemahaman. Maksudnya pengetahuan ini sesuai dengan makna dasarnya, yaitu al-fahmu wal idrak, pemahaman dan pengetahuan. Kemudian pengertiannya dikembangkan pada berbagai masalah yang beragam dengan standar ilmiah. Kata ilmu juga berarti idrak ala syai'i bihaqiqatin, mengetahui dengan sebenarnya. Al-Quran secara bahasa, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, berasal dari bahasa Arab yang merupakan isim masdar, yaitu artinya bacaan. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa walaupun kata Al-Quran adalah masdar daripada Qur'anan yang artinya bacaan, namun Al-Quran bermakna maf'ul yang artinya yang dibaca. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat yang di dalamnya terkandung bacaan dan isi yang menarik untuk dijadikan studi sehingga melahirkan berbagai macam pengetahuan. Di antaranya adalah ulumul Quran. Menurut para ulama usul, ulama fiqih dan ulama bahasa, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang lafaznya mengandung mukjizat, mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada mushaf. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, gabungan kata ulum dengan kata Al-Quran memperlihatkan adanya penjelasan tentang jenis ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Quran. Ilmu yang bersangkutan dengan pembelaan tentang keberadaan Al-Quran dan permasalahannya berkenaan dengan proses hukum yang terkandung di dalamnya. Berkenaan dengan penjelasan bentuk mufradat dan lafaz Al-Quran, Al-Quran sebagai way of life tentunya memahami dinamika kehidupan, kemasyarakatan, hukum pidana dan sebagainya. Abdurrahman mengemukakan bahwa ulumul Quran mempunyai arti, yaitu sebagai idhafi dan istilah. Secara idhafi, kata ulum diidhafahkan kepada kata Al-Quran, maka mempunyai pengertian yang sangat luas sekali, yaitu segala ilmu yang relevansinya dengan Al-Quran. Pengertian ulumul Quran secara istilah memiliki definisi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan pada fokus masing-masing keilmuan para ahli. Secara istilah, para ulama telah merumuskan beberapa definisi ulumul Quran ini, diantaranya Az-Zarqani. Az-Zarqani daripada kitab Abdul Al-Abdim Manahil Al-Irfan fi Ulumil Quran, cetakan Darul Fikir Beirut, jilid pertama halaman 23, yang mana beliau mengemukakan sebagai berikut, yaitu mabahith tata'alluq bil Qur'anil Karim min nahiyati nuzulih wa tartibih wa jam'ih wa kitabatih wa qira'atih wa tafsirih wa i'jazih wa nasikhih wa mansukh wa daf'i syibih anhu wa nahwi dzalika, yang artinya pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi turunnya, urutannya Al-Quran,
pengumpulannya Al-Quran, penulisannya Al-Quran, bacaan-bacaannya Al-Quran, dan penafsirannya Al-Quran, dan kemu'jizatannya Al-Quran, nasikh mansukhnya ada Al-Quran, dan penolakan terhadap hal-hal yang menimbulkan keraguan-keraguan terhadap Al-Quran, dan lain sebagainya. Makna Al-Qotan memberikan definisi ulumul Quran. Ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi pengetahuan tentang sebab turunnya pengumpulan Al-Quran dan urutannya pengetahuan tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah, nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasyabih, dan al-al yang berhubungan dengan Al-Quran. Sedangkan Ali Asyubuni memberikan definisi Al-Quran, yaitu dalam definisinya, yaitu yuqsadu bi'ulumil Qur'anil abhath allati tata'alluq idzal kitab al-khalid al-khalid min haythu an-nuzul wal jama' wa tartib at-tadwin wa ma'rifah asbab an-nuzul wal makki minhu wal madani wa ma'rifah nasikh wal mansukh wal ma'rifah nasikh wal mansukh wal muhkam wal mutasyabih wa ghairi dzalika min al-bahathil katsirah allati tata'allaq. Yang dimaksud dengan ulumul Quran ialah pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan kitab yang mulia ini. Jadi segi turunnya, pengumpulannya, penerbitannya, pembukaannya, mengetahui sebab turunnya Makkiyah dan Madaniyahnya, nasikh dan mansukhnya, muhkam dan mutasyabih ghairi dzalika dan yang lainnya daripada pembahasan-pembahasan Al-Quran yang berhubungan dengannya itu. Makna Al-Qotan mabahis fi ulumil Quran itu tadi dari kitab Mansyurat Al-Ashar Al-Hadith Riyadh, halaman 15 sampai halaman 16 yang saya sebutkan makna Al-Qotan itu dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Mutasyabihnya dan lain-lain pembahasannya berkaitan dengan Al-Quran itu daripada definisi tersebut jelaslah bahwa ulumul Quran merupakan gabungan dari sejumlah pembahasan ilmu yang pada mulanya berdiri sendiri. Pembahasan ilmu ini mempunyai hubungan yang erat dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaannya sebagai Al-Quran maupun dari segi pemahaman kandungannya sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa ulumul Quran ini mempunyai ruang lingkup pembahasan yang sangat luas. Secara istilah, pengertian ulumul Quran lebih menekankan pada ilmu-ilmu yang membahas masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi Qur'aniyah atau segi hidayah dan ijaznya. Dengan demikian, ulumul Quran menekankan bahwa konteks diniyah dan hal-hal yang terkandung dalam kitab suci tersebut. Ruang lingkup ulumul Quran itu berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka ulumul Quran memiliki ruang lingkup, yaitu ruang lingkup pembahasan seperti diungkapkan oleh Haji Muhammad Hasbi As-Siddiqi berpendapat bahwa ruang lingkup pembahasan ulum Al-Quran terdiri dari 6 hal pokok berikut, yaitu pertama dari golongan A. Dari golongan A, persoalan turunnya Al-Quran, yaitu nuzul Al-Quran. Persoalan ini menyangkut 3 hal. Yang pertama, waktu dan tempat turunnya Al-Quran, awqatun nuzul wa mawatin an-nuzul. Yang kedua, sebab-sebab turunnya Al-Quran, asbabun nuzul, yang bisa kita ketahui juga, bisa kita katakan itu asbabun nuzul. Yang ketiga, sejarah turunnya Al-Quran, atau yang bisa kita katakan dalam kitab itu tarikhun nuzul, yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Yang golongan yang kedua yaitu B, persoalan sanad, rangkaian para periwayat. Persoalan ini menyangkut 6 hal.
yaitu yang pertama riwayatnya itu mutawatir, yang kedua riwayatnya ahad, yang ketiga riwayatnya syad, dan keempat macam-macam qiraat Nabi, kelima para perawi dan penghafal Al-Quran, dan keenam cara-cara penyebaran riwayat tahammul, yaitu yang disebut dengan tahammul. Yaitu kelompok yang ketiga yaitu C, yaitu persoalan qiraat, yang artinya cara pembacaan Al-Quran. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama, cara berhenti waqaf. Yang kedua, cara memulai ibtida. Yang ketiga, imalah. Yang keempat, bacaan yang dipanjangkan mat, yaitu mat. Bisa dikatakan itu mat. Kalau kita sering temui di dalam Al-Quran, yaitu bacaan yang dipanjangkan, yaitu bisa dikatakan dengan mat. Kita sering menemukan dalam Al-Quran itu. Kelima, meringankan bacaan hamzah. Yang keenam, memasukkan bunyi huruf yang sukun kepada bunyi sesudahnya. Itu bisa juga kita katakan dengan kata idgham dalam ilmu tajwid itu. D, persoalan yang kelompok yang keempat yaitu D, persoalan kata-kata Al-Quran. Persoalan ini menyangkut beberapa hal berikut. Yang pertama, kata-kata Al-Quran yang asing, yaitu yang gharib. Yang kedua, kata-kata Al-Quran berubah harokat akhirnya, atau yang disebut dengan mu'rab dalam bahasa Arabnya. Yang ketiga, kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna serupa. Yang keempat, pedanan kata Al-Quran, yang kata bahasa Indonesia itu sinonim. Yang kelima, isti'arah. Yang keenam, penyerupaan, atau yang di bahasa Arab yang bisa dikatakannya dalam bahasa Arabnya yaitu tashbih. Itu gelombang selanjutnya yaitu E, persoalan makna Al-Quran. Kelompok selanjutnya yang berkaitan dengan hukum persoalan ini menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, makna umum daripada am yang tetap dalam keumumannya. Yang kedua, makna am yang dimaksudkan makna khusus. Ketiga, makna am yang dimaknanya dikhususkan yaitu sunnah. Yang keempat, nasakh. Yang kelima, makna lahir. Yang keenam, makna global yang bisa dikatakan mujmal. Yang keenam, makna yang diperinci yaitu yang bisa dikatakan mufassal. Yang kedelapan, makna yang ditunjukkan oleh konteks pembicaraan yaitu disebut dengan mantuk. Yang kesembilan, makna yang dapat dipahami dari konteks pembicaraan yang disebut dengan mafhum. Yang kesepuluh, nasakh yang ditunjukkan tidak melahirkan keraguan, itu bisa dikatakan muhkam. Yang ke-11, nasakh yang mushkil ditafsirkan karena terdapat kesamaran di dalamnya, yaitu bisa dikatakan dengan mutasyabih. Ke-12, nasakh yang maknanya tersembunyi karena suatu sebab yang terdapat pada kata itu sendiri yang disebut dengan kata mushkil. Ke-13, ayat yang menghapus dan dihapus nasikh mansukh. Ke-14, yang didahulukan yaitu muqaddam. Ke-15, yang diakhirkan yaitu yang disebut dengan muakhkhar. Yaitu kelompok yang selanjutnya yaitu F, persoalan makna Al-Quran yang berpautan dengan kata Al-Quran. Yaitu persoalan ini menyangkut hal-hal berikut, yaitu pertama, berpisah yaitu fasal. Kedua, bersambung yang disebut dengan fasal. Ketiga, uraian singkat yaitu disebut dengan i'jaz. Yang keempat, uraian panjang yang bisa dikatakan disebut dengan idnab. Yang kelima, uraian seimbang bisa dikatakan dengan musawwah. Keenam, pendek yang bisa dikatakan dengan qasar. C, cabang-cabang pokok pembahasan ulumul Quran. Ulumul Quran ini mempunyai cabang yaitu pokok pembahasan, yang mana pokok pembahasan ini memiliki pembahasannya itu dalam pembahasannya itu ada tergolongkan dalam 8. Itu pertama, golongan pertama itu A, ilmu adab tilawat Al-Quran. Itu B, ilmu tajwid. C, ilmu muwatin an-nuzul. D,
ilmu tawarikh an-nuzul, E ilmu asbab an-nuzul, F ilmu qiraah, G ilmu gharib al-Qur'an, H ilmu i'rab al-Qur'an, I ilmu wujuh wan nazair al-Qur'an, yaitu J ilmu ma'rifah al-muhkam wal al-mutasyabih al-Qur'an, K ilmu nasikh wal mansukh, I ilmu bada'i al-Qur'an, M ilmu ijaz al-Qur'an, N ilmu natasub al-Qur'an, E ilmu tanasub ayat al-Qur'an, O ilmu aqsam al-Qur'an, P ilmu amthal al-Qur'an, Q ilmu jaddal al-Qur'an. Kajian-kajian di atas merupakan bagian yang tak terpisahnya dalam bahasa ulumul Quran. Oleh karena itu pembahasan yang komprehensif tentang kajian ulumul Quran mempengaruhi kualitas pemahaman Al-Quran. Adapun tujuan atau faedah kita mempelajari atau bisa dikatakan dengan mempelajari ulumul Quran itu, ada tujuan faedahnya adalah itu mengetahui ahwal Al-Quran, mengetahui ahwal Al-Quran sejak turunnya hingga saat ini. Itu kedua, menjadi perangkat yang membantu membaca lafaznya, memahami kandungan, menghayati dan mengamalkan aturan serta memahami hikmah dan rahasia pensyariatkan suatu aturan. Dan terakhir, menjadi alat untuk melawan orang yang mengingkari kewahyuan Al-Quran. Itu tujuan atau faedah mempelajari ulumul Quran. Ulumul Quran merupakan disiplin ilmu yang mengkaji segala sesuatu tentang Al-Quran, dari pengertian Al-Quran, wahyu, asbabun nuzul, munasab, magharib, sejarah pengumpulan Al-Quran, Makkiyah dan Madaniyah, kisah-kisah dalam Al-Quran, mukjizat Al-Quran, sampai pembahasan tentang tafsir Al-Quran, termasuk tentang ilmu tadabbur Al-Quran. Disiplin ulumul Quran pada masa Rasulullah belum tersusun karena belum dibutuhkan oleh para sahabat. Meskipun demikian, cikal bakal lahirnya ilmu ini ditandai dengan aktivitas para sahabat dalam menghafal, menulis dan menafsirkan Al-Quran. Sahabat yang masyhur dalam penulisan wahyu antara lain ialah Abu Bakar As-Siddiq, beliau wafat tahun 13 Hijriah. Sahabat kedua yaitu Umar bin Khattab, beliau wafat tanggal 23 tahun 2023 Hijriah. Sahabat ketiga yaitu Utsman bin Affan, beliau wafat tahun 35 Hijriah. Sahabat selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib, beliau wafat tahun 40 Hijriah. Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau wafat 60 Hijriah. Sahabat selanjutnya Zaid bin Sabit, beliau wafat tahun 45 Hijriah. Ubay bin Ka'ab, beliau wafat tahun 32 Hijriah. Khalid bin Walid, beliau wafat 23 Hijriah. Dan Sabit bin Qais, sahabat yang terakhir. Sedangkan sahabat yang paling banyak menafsirkan Al-Quran antara lain ialah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf dan disempurnakan penulisannya. Pada masa Utsman bin Affan, dengan sistem penulisan yang disebut dengan Ar-Rasam Al-Utsmani. Dengan demikian, ilmu rasam menjadi salah satu cabang ulumul Quran yang sudah dibahas pada masa ini juga. Sudah familiar ilmu tafsir Al-Quran ini. Asbabun nuzul, nasikh, mansukhnya, warib Al-Quran, sejenisnya yang kelak menjadi bagian dari ulumul Quran. Tafsir Al-Quran pada masa sahabat dan tabi'in masih menjadi bagian dari disiplin ilmu hadis. Pembahasannya belum mencakup seluruh ayat dan penafsirannya belum mendalam.
Baru kemudian pada masa berikutnya tafsir Al-Quran menjadi disiplin ilmu tersendiri, ditandai dengan munculnya ulama tafsir seperti Ibnu Majah, beliau wafat tahun 273 Hijriah. Ibnu Jarir At-Tabari, beliau wafat tahun 310 Hijriah, dan Abu Bakar Ibnu Al-Munzir An-Naisaburi, beliau wafat tahun 318 Hijriah. Selain ilmu tafsir, pada abad ketiga ulama mulai menulis tema-tema yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti Asbabun Nuzul yang ditulis oleh Ali bin Al-Madini, wafat beliau tahun 234 Hijriah. Gurunya Imam Bukhari yaitu Nasikh Mansukh, ditulis Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam, beliau wafat tahun 224 Hijriah. Itu pada abad keempat ditulis tentang Gharib Al-Quran oleh Abu Bakar As-Sijastani, beliau wafat tahun 330 Hijriah. Sabah Ahruf ditulis oleh Abu Bakar Muhammad. Qiraat Sabah Ahruf ditulis oleh Abu Bakar Muhammad bin Al-Qasim Al-Anbari, beliau wafat tahun 328 Hijriah. Selanjutnya kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran ditulis oleh Ali bin Ibrahim bin Sa'id yang terpopuler yang sebutan dengan Al-Jawfi, beliau wafat tahun 330 Hijriah, terdiri dari 30 jilid, tetapi hanya ditemukan sampai sekarang 15 jilid saja. Inilah kitab pertama yang secara khusus membahas cabang ilmu ini. Pada abad ke-5 hadir kitab I'rab Al-Quran disusun oleh Ali ibn Ibrahim ibn Sa'id Al-Hufi, beliau wafat tahun 430 Hijriah. Kemudian tulisan tentang qiraah Al-Quran disusun oleh Abu Umar Ad-Dani, beliau wafat tahun 444 Hijriah. Pada abad ke-6 muncul Abu Al-Qasim bin Abdurrahman As-Subaili, beliau wafat tahun 581 Hijriah, menulis tentang Muhkamat Al-Quran. Ibnu Al-Jauzi, beliau wafat tahun 597 Hijriah, menulis tentang Ajaib Al-Quran. Pada abad ke-7 penulisan bagian ulumul Quran terus berkembang, di antaranya Alamuddin As-Sakhawi, beliau wafat tahun 643 Hijriah, menulis tentang ilmu qiraah, dan Ibnu Abbad As-Salam, beliau wafat tahun 660 Hijriah, menulis tentang ilmu majaz Al-Quran. Itu selanjutnya pada abad ke-8 hadir kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Badruddin Muhammad Ibnu Abdullah Az-Zarqashi, beliau wafat tahun beliau lahir 745 sampai 794 Hijriah. Kitab ini merupakan kitab kedua yang disusun khusus membahas cabang ulumul Quran. Al-Qasim membahas 47 tema ulumul Quran, mulai tentang asbabun nuzul, munasyabah, makki, madani, qiraah, sampai masalah adawat. Pada abad ke-9 muncul Jalaluddin Asyuti tahun 849 sampai 911 Hijriah yang menulis kitab At-Tanbir fi Ulumil Quran. Asyuti membahas 102 masalah ulumul Quran dalam kitab ini. Mereka belum puas, Asyuti menyusun kembali sebuah kitab yang lebih mendalam pembahasannya dan lebih sistematis penyusunannya, yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Asyuti membahas 80 tema dimulai dengan Makki dan Madani. Dimulai dengan Makki Madani, awal manuzuliyah, al-awwal manuzulil akhir, manuzul asbabun nuzul, ijaz Al-Quran, dan lain sampai tentang tabaqat al-mufassirin. Kitab ini dinilai oleh ulama sebagai puncak karya tentang ulumul Quran, sehingga ketika Asyuti meninggalkan perkembangan ulumul Quran berhenti selama beberapa abad.
Penulisan ulumul Quran kembali dilakukan oleh para ulama pada abad ke-14. Beberapa karya yang ditulis antara lain Jamaluddin Al-Qasimi dengan kitab Mahasin At-Ta'wil. Juz pertama kitab ini khusus membahas ulumul Quran. Takhir Al-Jazairi dengan kitab Tibyan fi Ulum Al-Quran. Selain pada tahun 1335 Hijriah, Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani dengan kitab Manahil Al-Irfan fi Ulumul Quran, Muhammad Ali Salaimah dengan kitab Manhaj Al-Furqan fi Ulumul Quran, Tatahawil Jauhari dengan kitab Jawahir fi Tafsiril Al-Quran dan Al-Qurannya Ulumul Asriyah. Mustafa As-Sadiqi Ar-Rafi'i dengan kitab Ijaz Al-Quran, Said Qutb dengan kitab At-Taswir Al-Fani fi Al-Quran, Malik bin Nabi An-Nagahun kitab Al-Zahirah Al-Quran, Muhammad Rashid Ridha dengan kitab Tafsir Al-Quran, Al-Ahkim itu Tafsir Al-Manar. Di dalam banyak juga penjelasan tentang ulumul Quran, Muhammad Abdul Daraj dan kitab An-Naba An-Nazim dan Al-Quran Al-Karim, An-Jad Jadidah fi Al-Quran, Subi As-Salih dengan kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Kitab ini selain membahas ulum Al-Quran juga menggapai secara ilmiah pendapat orientalis yang dipandang salah mengenai berbagai masalah yang berhubungan dengan Al-Quran. Muhammad Abu Daqi dan kitab Ulum Al-Quran, Muhammad Al-Sulaimah dengan kitab Manhaj Al-Furqan fi Ulum Al-Quran, Muhammad Al-Mubarak dengan kitab Al-Manhaj Al-Khalid, Muhammad Al-Ghazali dengan kitab Nazarit Al-Quran, Muhammad Husain Ad-Dahabi dengan kitab At-Tafsir wal Mufassirun, Banu Khalil Al-Qatan dengan kitab Mabahis fi Ulum Al-Quran, Muhammad Ali As-Sabuni dengan kitab At-Tibyan fi Ulum Al-Quran, Muhammad Abu Syahbah dengan kitab Madakhali Durasah Al-Quran Al-Karim. Ini nama-nama ulama yang beliau mencetakkan, beliau yang memualifkan, mengarang tentang pembahasan tentang Al-Quran. Nama-nama ulama yang saya sebutkan tadi. Beliau itu nama-nama mu'alif, yaitu yang mana beliau yang ta'lif, yang mentaknis, yang mentasnif, yang mengarang, yang menulis tentang ulumul Quran, membahas taknis atau taklif. Dan di Indonesia sendiri lahir beberapa karya tentang ulumul Quran, seperti karya Muhammad Quraisy Shihab, Membumikan Al-Quran, Mukjizat Al-Quran, Kaidah Tafsir sampai Ensiklopedia Sekata Al-Quran. Begitu juga karya Hashbi As-Siddiqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir, termasuk beberapa karya ilmiah yang lahir dari kampus atau lembaga Al-Quran seperti Institut PTQ Jakarta, IQ Jakarta, UIN se-Indonesia, atau Lajnah Pantasih Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran, atau bisa kita singkatannya yang bisa kita katakan itu PSQ. Itu kedua yaitu Stik Ar-Rahman Bogor dan kampus atau lembaga lainnya. Ya, itu sedikit daripada sejarah tentang Al-Quran yang saya sebutkan tadi, dan kata-kata atau penjelasan yang saya jabarkan tadi. Kalau ada yang masih kurang dipaham dan penjelasan yang saya uraikan itu masih terbata-bata atau tidak bisa dipaham, mohon dimaafkan, karena saya masih pemula dan ingin terus belajar. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.